Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Fisna Salsa Pratiwi, akan menjelaskan tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Kompetensi dasar yang harus dicapai setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat A. Memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. 2. Meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peta konsep sebagai berikut. 1. Konsep Islam tentang perempuan. 2. Sejarah dan ragam feminisme. 3. Pandangan Islam terhadap feminisme. 4. Kritik terhadap feminisme. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep Islam tentang perempuan. 1. Pemulihan Islam terhadap perempuan. Islam memandang perempuan sebagai makhluk sosial dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban dalam Islam. Haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan, karena Islam adalah agama yang pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki. Meskipun begitu, perbedaan perempuan dan laki-laki bukan untuk merendahkan, melainkan untuk saling melengkapi, karena Allah menciptakan mereka berpasang-pasangan, seperti yang terdapat pada Quran Surat Yasin ayat 36. 2. Menyikapi ayat dan hadis misoginis. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat muslim terdapat hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis ini sering disebut oleh para feminis, yaitu tafsir dan hadis misoginis. Contohnya, penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihi sebagian mereka laki-laki atas kebahagiaan yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufasir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin. Dalam menyikapi masalah ini diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tersebut, serta tidak terjebak pada tekstualisme yang kaku atau sebaliknya, liberalisme yang lepas kontrol. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu sejarah dan ragam feminisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu feminisme. Kata feminisme berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, Webster Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah feminisme. Gerakan feminis meluncur di barat, merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi Gideon masyarakat di sana sejak zaman dahulu sampai awal abad modern. Perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak yang dianggap lemah fisik maupun akalnya. Padari-padari gereja menuding perempuan sebagai pembuat sial dan sumber malapetaka, penyebab kejatuhan Adam dari surga. Akibatnya, peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivitas sosial utopis
pada tahun 1837. Sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas, feminis mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya Perancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan yang menekankan pentingnya peran dalam mencapai kebenaran. Gerakan ini berkembang untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Lalu, kita akan membahas tentang ragam feminisme. Meskipun para feminis memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan di keluarga dan di masyarakat yang berimplikasi terhadap penindasan perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan tersebut, dan juga tentang bentuk dan target yang dicapai oleh perjuangan mereka. Perbedaan perspektif itu melahirkan sejarah 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis. Dan adapun sejumlah aliran feminisme lainnya seperti feminisme psikoanalisis dan gender, eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural, dan global, teologis, feminisme, kegemukan, dan ekofeminisme. Poin yang ketiga yaitu pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat manusia. Memang benar Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukannya setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam sebuah hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Poin yang terakhir yaitu tentang kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun di balik kemajuan ini muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkan. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Berbagai eksperimen membuktikan bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan. Contohnya, penerapan eksperimen persamaan laki-laki dan perempuan dilakukan di negara Skandinavia. Mereka mengkampanyekan agar laki-laki tidak malu bekerja di sektor domestik, dan di sisi lain mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan cara menyediakan tempat penitipan anak dalam jumlah banyak. Demikianlah berbagai bukti dan kritik yang menunjukkan bahwa feminisme bukan pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Meskipun begitu, umat Islam perlu mengambil sisi positif munculnya feminisme. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Dengan demikian, umat Islam tidak perlu melirik ideologi lain guna memecahkan masalah perempuan. Kesimpulannya, dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Fastabiqnal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.